Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Prayanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal usul konsep pendidikan di dunia dan di Indonesia. Jadi sejarah mulainya pendidikan formal pada tahun 1901, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi penduduk India, Belanda maupun Indonesia. Nah, pendidikan formal ini mulai dikenal hampir semua provinsi di Indonesia di masa pendudukan Jepang. Sistem ini digantikan yang pertama bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan, menggantikan bahasa Belanda. Kedua, sistem pendidikan diintegrasikan. Yang ketiga, masa belajar diubah setelah sekolah dasar setelah sekolah dasar ada sekolah menengah pertama 3 tahun dan sekolah menengah tinggi 3 tahun. Yang kedua, perkembangan. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1947 dibentuk panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia sendiri yang beranggotakan 52 orang. Nah, setelah beberapa bulan bekerja, panitia ini mengusulkan beberapa pokok saran kepada pemerintah, yaitu yang pertama, pedoman pendidikan dan pengajaran harus diubah secara mendasar, khususnya untuk mengenai pengajaran yang diharapkan agar bisa mendapat tempat yang teratur dan seksama mengenai pengajaran tinggi yang diadakan seluas-luasnya dengan tujuan untuk mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Nah, jadi yang ketiga, kurikulum. Nah, kurikulum ini telah diterapkan di Indonesia oleh pemerintah India, Belanda, dan Jepang sebelum kemerdekaan Indonesia pada masa Orde Lama. Kurikulum di Indonesia mengalami 3 kali perubahan. Yang pertama, penetapan kurikulum yang ditetapkan pada tahun 1957. Periode ketiga, kurikulum ditetapkan pada 1960 hingga 1964. Pada masa reformasi, setelah kurikulum masa Orde baru berakhir. Nah, di masa reformasi telah terjadi pergantian kurikulum sebanyak 3 kali. Kurikulum B 2004 dan kurikulum 2006 serta kurikulum 2017. Nah, sekarang mereka sudah dapat memasuki taman kekanak-kanak atau sekolah menengah pertama. Setelah tamat dari SD, anak-anak harus melanjutkan sekolahnya di sekolah menengah pertama. Ini SMP, mereka akan belajar selama 3 tahun pendidikannya ini sebelum melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah atas atau SMA, yaitu sekolah menengah atas, SMA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan madrasah aliyah MA. Nah, perguruan tinggi kedua jenis dipandu oleh Kementerian Pendidikan Nasional ketika melanjutkan sebuah sekolah perguruan tinggi, yaitu ada beberapa tingkatan gelar seperti D3, S1, S2 sampai S3.